Masya Allah, Mau tabarakallah. kemana mereka ini? Habib Rizik, Habib Hanif. Masya Allah. Sedih teman-teman, lagi pada sedih ini. Habib Rizik, Habib Hanif katanya. Ya, Habib Rizik dan Habib Hanif. Habib-Habiban teman-teman. Di sini saya ingin memberikan satu pertanyaan besar kepada kalian, terutama kepada para muhibbin Habib. Dalam beberapa hari ini kita sudah membahas beberapa tipu daya daripada Bapak Habib Rizik Syihab beserta orang tadi, Hanif Alatos tadi. Dua sosok ini adalah orang yang beberapa waktu lalu saling membantah. Mertua dan menantu ini saling membantah. Rizik Syihab memberikan anjuran kepada siapapun yang mengaku-ngaku keturunan Nabi untuk melakukan tes DNA dengan adanya rambut yang sekarang mereka kemana-mana pajangkan. Bagaimana DNA yaitu yang dimiliki oleh Nabi tersebut bisa dicocokkan oleh seluruh pongkol-pongkol Quraisy yang ada di dunia ini ya kawan. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Itu perkataan seorang Habib. Alhamdulillah. Penjual agama, penipu, pendusta, penjual agama. Nah, jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. Penipu, pendusta. DNA Nabi kemana? DNA-nya kemana ya kawan? Penjual agama, penipu, pendusta. Perhatikan kaum sufi Habib ini. Mereka mengaku-ngaku punya koleksi yang dimana akan ditempatkan di Jakarta, kata mereka. Jadi barang peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka akui valid sampai kepada Nabi yang wafat di Madinah. Lalu apa yang terjadi? Mereka bawa ke mana-mana sampai ke Indonesia, teman-teman. Masuk akal? Kenapa bukan kerajaan Arab Saudi yang memeliharanya kalau memang itu real sampai kepada Nabi sanadnya? Kenapa malah berlalu lalang di Jawa? Penjual agama. Kenapa malah berlalu lalang di Jawa? Nah, itu pertanyaan yang para mukibin tidak akan bisa jawab sebenarnya karena mereka tidak punya data akan barang yang mereka pamer-pamerkan itu, sampai yang bikin melongo adalah ekstrak dari keringat Nabi. Jadi ada berita kalau sorban Nabi, rambut Nabi, bahkan sandal Nabi itu lagi dipamerin di Bogor. Dan saya 1000% gak percaya kalau itu semua peninggalan beliau. Kalau dipamerkan di Madinah atau di Mekah, mungkin ya masih bisa percaya. Kalau itu dipamerkannya di Bogor, sejak kapan Nabi jadi orang Bogor? Hah? Kok bisa sampai ke Bogor? Ayolah, tolong. Wis, aduh, diguyononis loh ada weh. Coba lu bayangin cuy, dari zaman Nabi, rambut dan lain-lainnya bahkan sampai keringat yang diekstrak. Gimana coba keringat diekstrak dari zaman Nabi tuh sampai sekarang tuh apa yang lu mau lihat gitu loh. Dan ini diragukan keasliannya. Ya iyalah diragukan keasliannya, orang dari zaman Nabi kok lu mau ngelihat keringat gitu loh. Gue juga bingung gitu loh. Makin melongo sebenarnya. Namun di sini kembali lagi kepada pembahasan rambut Nabi yang katanya bisa dites DNA. Mereka ini teman-teman sebelum umat kritis, sebelum hadirnya tesis, sebelum hadirnya beberapa orang yang berani mengkritisi nasab mereka, keabsahan nasab mereka. Mereka mau mendoktrin apapun kepada umat seolah-olah umat akan percaya, umat akan ikut. Dan memang iya, umat ikut kepada mereka. Umat taat dan patuh kepada mereka. Namun ketika di Indonesia semakin banyak membludak para habaib, Rizik Syihab memberikan anjuran untuk melakukan tes DNA kepada orang-orang yang mengaku-ngaku itu. Dulu, sebelum heboh seperti sekarang, sebelum ramai seperti sekarang. Lantas apa yang terjadi teman-teman? Ketika anjuran dari Rizik Syihab itu mulai dipertanyakan, mereka berbondong-bondong diam. Mereka berbondong-bondong menghindar. Karena apa? Karena apa? Jelas bahwa rambut-rambut itu, peninggalan-peninggalan itu semuanya palsu. Palsu, silahkan dites. Misalkan pedang itu, pedang-pedang, sorban, pakaian dan lain sebagainya dites. Undang arkeolog untuk ngetes. Kira-kira tersampai gak 1400 tahun itu usianya, apalagi darah. Alhamdulillah, Habib dan saya dan Umi dan adik dan istri telah meminum darah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebentar hari. Itu perkataan seorang Habib. Telah meminum darah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebentar hari. Penjual agama, penipu, pendusta, penjual agama. Penjual agama.
Ini kan sesuatu yang perlu untuk kita telusuri dan kita tidak boleh tinggal diam sebenarnya. Apalagi fatwa dari Bapak Rizik Syihab yang menganjurkan kepada siapapun untuk melakukan tes DNA yang mengaku-ngaku sebagai habaib atau keturunan Nabi. Wajib. Nah makanya ketika dituntut itu, kenapa mereka berbondong-bondong untuk ngumpet? Ngumpet mereka teman-teman. Bahkan bukan cuma ngumpet, menantunya Bapak Rizik Syihab yaitu Hanif Alatos memfatwakan bahwa tes DNA haram hukumnya untuk dijadikan syarat tuntutan utama pembuktian nasab. Ya, wajib bagi jihad mukhtasar seperti pemerintah untuk melarang, keluarin undang-undang larang wa fardul uqubat, untuk ngasih hukuman bagi siapa? Bagi mereka yang ngutak-ngatik nasab dengan tes DNA. Itu perkataan seorang Habib. Kapan saja boleh dipakai itu tes DNA untuk nasab. Di dalam beberapa surah di antaranya. Ya, contohnya kalau ada orang seperti orang lukoto, ada lakit ketemu di tengah jalan nggak tahu anak siapa, itu boleh. Atau anak ketukar di rumah sakit karena langsung ke bapak, boleh. Tapi di luar itu nasab-nasab jauh nggak boleh, ya kawan, nggak boleh. Penjual agama, penipu, pendusta, penjual agama. Penjual agama! Ya Allah. Jadi itulah kelucuan para habaib ini. Mereka menggembar-gemborkan seperti Bapak Rizik Syihab mengaku sebagai keturunan Pitung. Ya, pokoknya mengaku keturunan hebat dia. Agar apa? Agar semakin dipuja-puji oleh mukibinnya yang akut. Agar dipuja-puji semakin gak karuan. Mengaku sebagai keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gagal. Karena Ubaidillah yang mereka akui sebagai kakek moyang mereka yang sebagai Ubaidillah yang mereka akui sebagai sosok anak dari Isa al-Muhajir, ternyata tidak ada satupun catatan yang menulis tentang Ubaid ini. Secara nalar teman-teman, orang yang diakui sebagai tokoh besar, al-hafiz, wali kutub, ahli tafsir, ahli fikih, berperan dalam peradaban Islam. Harusnya orang tersebut, sosok tersebut dicatat di berbagai literasi sezaman yang ada pada masanya. Tapi apa faktanya teman-teman? Ubaid ini, kakek moyang para habib ini, fiktif. Tak ada bukti sejarah bahwa orang ini pernah hidup di zaman itu. Betapa membagongkannya mereka. Betapa hinanya sebenarnya pengakuan mereka ini ketika diteliti mereka tidak ada sama sekali datanya. Menurut para orang yang kritis. Dan sekarang mereka menggembar-gemborkan bahwa mereka mulia sana sini. Mengadakan haul di mana-mana dengan klaim daerah bagi mereka. Klaim negara kalau perlu. Ini sebenarnya yang sangat-sangat disayangkan. Orang Indonesia malah sibuk diam ketika ada kemungkaran semacam ini. Ini kemungkaran teman-teman. Kemungkaran yang tidak patut untuk didiamkan. Orang-orang yang selama ini diam, menganggap bahwa nasab habaib itu absah. Kalian juga akan bertanggung jawab kelak di hadapan Allah. Kenapa harus bertanggung jawab? Karena mereka, para habaib ini, selama mereka mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, mereka buktinya minim dan tipis. Bahkan bukan cuma tipis. Tidak ada sebenarnya. 500 tahun tidak ada catatan sama sekali. Tiba-tiba muncul catatan bahwa mereka keturunan dari si fulan sampai kepada Ubaidillah sampai kepada Isa al-Muhajir, sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan Bapak Habib Rizik Syihab teman-teman. Mama Gufron pun nasabnya sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita buka website pesantrennya Abuya Mama Gufron, yaitu Pesantren Unik Nusantara, tepatnya di halaman 31. Kita akan nemuin silsilah keluarga dari Mama Gufron, cuy. Nah, di sini tertulis ya, jelas itu nama Mama Gufron. Dan kalau kita tarik naik ke atas, yang muncul ternyata nama Nabi Muhammad, cuy. Ternyata beliau habaib juga ya. Gufron ini nasabnya sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tulisannya, ada catatannya. Jadi termasuk cucu Nabi Muhammad juga ini orang Gufron ini. Apa maksudnya? Di Indonesia banyak sekali orang ngaku-ngaku sebagai zuriat Nabi. Dengan mengada-ngadakan tulisan-tulisan yang sejatinya konyol halu, teman-teman. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sebagai suatu tamparan sebenarnya bagi umat muslim di Indonesia. Agar tidak selamanya plonga-plongo. Agar tidak selamanya mereka itu diam ketika ada suatu hal semacam ini. Orang dengan mudahnya mengaku cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Tokoh sentral Islam. Jadi apa tujuannya teman-teman? Bukan ingin mengagungkan Islam, tapi mengagungkan diri mereka sendiri. Kak, saya cucu Nabi Muhammad, saya anak cucu Nabi Muhammad, zuriat Nabi Muhammad. Tujuannya untuk keperluan dunia. Perhatikan mereka ketika diajak pembuktian. Mereka bukan semangat untuk membuktikan diri mereka ini apakah benar saya cucu Nabi, apakah benar nasab saya tersampai. No, bukan itu yang mereka perjuangkan. Tapi apa? Marwah habaib yang selama ini diyakini sebagai keturunan Nabi. Agar mereka tetap diyakini sebagai keturunan Nabi. Meskipun buktinya nihil. Ya,
Begitu teman-teman. Gila sebenarnya ini. Ya Allah, apalagi melihat doktrin mereka itu. Video-video saya banyak. Doktrin mereka, ya, ajaran mereka yang penuh khurafat. Dawir mereka. Sudah sangat banyak membludak kita bongkar. Tinggal kalian scroll video saya, tonton satu-satu, kalian akan tahu di sana. Semua itu. Ya Allah. Jadi semoga ini membuka mata umat bahwa kita harus kritis. Kita tidak boleh mendiamkan kemungkaran ini terus berlanjut. Kemungkaran. Kata Prof. Menahem Ali, ini kemungkaran. Harus kita lawan. Habib cucu palsu Nabi.